Udah ya? Semangka mungkin. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Wait, sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 ingin menjelaskan tentang analisis konsumsi jerami padi terfermentasi isolat bakteri selulolitik berdasarkan tingkat kandungan protein kasar pada domba ekor gemuk. Anggota kami, yang pertama ada saya, Tim Yamungku, kemudian ada Ana Vinila Girsang dan juga Rizky Wahyuningsi. Bab 1, pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Indonesia sebagai negara agraris tentu memiliki produk hasil pertanian yang melimpah. Menurut Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur, produksi tanaman padi di Jawa Timur dari tahun 2003 yakni sebesar 8.500.000 ton. Di samping produk utama berupa bulir-bulir padi, produk sampingan hasil pertanian berupa jerami. Dan tersebut juga melimpah, terus dikarenakan hal ini memungkinkan pemanfaatan jerami pada padi sebagai bahan pakan peternak menjadi salah satu keuntungan tersendiri bagi peternak karena musim kemarau ketersediaan pakan hijau semakin menipis. Pemanfaatan jerami padi sebagai bahan pakan ternak ruminansia dapat dikatakan belum optimal karena rendahnya kecernaan jerami padi. Selain itu, struktur jerami juga keras dan volatilitasnya rendah, mengingat jerami padi merupakan sumber energi potensial karena mengandung selulosa yang cukup tinggi. Para peternak berupaya untuk melakukan perbaikan nilai gizi dari jerami. Next. Perlakuan nutrisi serta meningkatkan nilai nutrisi dari bahan yang diolah. Penelitian tentang kemampuan konsumsi ternak terhadap suatu bahan pakan perlu dilakukan untuk mengetahui efisiensi pakan sehubungan dengan biaya produksi serta dampaknya terhadap peternakan. Penelitian ini menggunakan metode in vivo untuk menilai kemampuan konsumsi domba terhadap jerami padi terfermentasi, bakteri selulolitik, cairan rumen sapi sebagai pakan ternak yang berkualitas. Rumusan masalahnya, apakah pemberian jerami pada fermentasi bakteri selulolitik asal cairan rumen berpengaruh terhadap tingkat konsumsi protein kasar pada domba ekor gemuk? Kemudian tujuannya menganalisa pengaruh pemberian jerami padi terfermentasi bakteri selulolitik asal cairan rumen terhadap tingkat konsumsi protein kasar pada domba ekor gemuk. Manfaatnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi peternak tentang efek jerami padi yang sudah diproses dengan cara terfermentasi, memanfaatkan mikroorganisme selulolitik terhadap intake protein kasar sehingga peternak tidak ragu untuk menerapkan pemanfaatan jerami padi sebagai pakan ternak. Dan bab 2, tinjauan pustaka. Jerami padi adalah hasil samping dari tanaman padi dan digunakan sebagai sumber pakan untuk ternak ruminansia, terutama oleh petani skala kecil. Jerami banyak dimanfaatkan sebagai pakan asal ternak ruminansia, serta juga pupuk karena harganya sangat murah. Kemudian sebagai sumber pakan, jerami juga mempunyai beberapa kelemahan, yakni kandungan lignin dan silika yang tinggi, tetapi rendah energi, protein, mineral, dan vitamin. Selain rendah nilai nutrisi, jerami juga pencernaannya rendah karena sulit didegradasi oleh mikroba rumen. Selain hal tersebut, beberapa kelemahan dari jerami ini cukup banyak. Jadi sehingga jerami diketahui memiliki tingkat kekeringan yang cukup tinggi. Nah, kemudian itu yang digunakan sebagai bagaimana kita mengusung biomasa berselulosa terbentuk dari 3 komponen utama, yakni beberapa itu, terus kemudian selulosa merupakan komponen utama yang terkandung dalam dinding
sel tumbuhan dan mendominasi hingga 50% berat kering tumbuhan. Next. Nah, kemudian fermentasi. Fermentasi adalah proses terjadinya penguraian senyawa organik untuk menghasilkan energi serta terjadi pengubahan menggunakan aktivitas suatu mikroba tertentu atau campuran beberapa spesies mikroba. Mikroba yang banyak digunakan dalam proses fermentasi antara lain hamir, kapang, dan bakteri. Teknologi fermentasi merupakan salah satu upaya manusia dalam memanfaatkan bahan-bahan yang berharga relatif murah, bahkan kurang berharga, menjadi produk yang bernilai ekonomi tinggi dan berguna bagi kesejahteraan hidup manusia. Kemudian mikroorganisme rumen yang berperan untuk membantu proses pencernaan dalam tubuh. Protein mikroba dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang beragam dan faktor populasi bakteri. Banyaknya jenis mikroorganisme rumen dan masing-masing mikroorganisme memiliki produk fermentasi intermediate dan produk akhir fermentasi yang beragam, menyebabkan kehidupan dalam rumen menjadi kompleks. Ini menguntungkan karena pakan dapat diubah dan disajikan dalam bentuk yang lebih mudah diserap. Selain itu, ternak ruminansia dapat juga memanfaatkan pakan dengan kandungan syarat kasar yang tinggi dalam jumlah yang banyak. Domba ekor gemuk atau yang biasa disebut dengan DEG merupakan salah satu ternak ruminan kecil asli Indonesia dengan jumlah populasi yang tersebar di wilayah Kepulauan bagian timur, yang memiliki ciri-ciri seperti ukuran badan yang lebih besar dari domba pada umumnya, tekstur bulu yang lebih kasar, ekor yang lebih panjang, dan juga pangkal ekor yang lebih besar dengan timbunan lemak yang cukup banyak. Menurut Karta di Sastra, domba ekor gemuk ialah salah satu domba lokal Indonesia yang berasal dari Madura, Sulawesi, dan Lombok. Domba ini memiliki ciri-ciri seperti bentuk badan lebih besar daripada domba pada umumnya, memiliki ekor panjang, serta bagian pangkal ekornya besar, dan mampu menimbun lemak yang cukup banyak. Memiliki bulu yang cukup kasar dan gembel. Untuk yang jantan punya bobot 50-70, betina 30-40. Menurut Murtijo juga menjelaskan bahwa DEG jantan mempunyai tanduk, sedangkan DEG betina tidak memiliki tanduk. Dan juga sebagian besar DEG punya bulu warna putih, tapi ada juga yang berwarna hitam kecoklatan. Terakhir adalah rancangan acak lengkap, merupakan rancangan lapangan di mana seluruh satuan percobaan yaitu homogen. Dalam rancangan ini, sumber keragaman yang diamati hanya perlakuan dan galak. Oleh karena itu, RAL umumnya cocok digunakan untuk kondisi lingkungan, alat, dan media yang homogen. Model linear untuk rancangan acak lengkap terdiri dari T perlakuan dan IR ulangan. Adalah sebagai berikut. IC sama dengan seterusnya, kemudian dengan keterangan seperti yang tertera. Baik, selanjutnya untuk bab 3 metodologi penelitian. Yang pertama ada data dan sumber data. Next. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data mengenai tingkat konsumsi protein kasar jerami padi, fermentasi bakteri selulotik asal cairan rumen sapi sebagai pakan ternak pada domba ekor gemuk. Penelitian ini merupakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan analisis data sekunder sebagai sumber datanya. Lalu untuk variabel penelitiannya sendiri adalah penelitian ini dirancang menggunakan rancangan bujur sangkar Latin dengan 3 perlakuan dan 3 pengulangan. Adapun perlakuannya yaitu perlakuan pertama dengan 60% jerami padi ditambah konsentrat 40%, perlakuan kedua yaitu 30% jerami padi ditambah 30% jerami padi fermentasi plus 40% konsentrat. Lalu untuk perlakuan terakhir yaitu 60% jerami padi fermentasi ditambah dengan 40% konsentrat. Oke, lanjut untuk langkah-langkah penelitiannya sendiri. Yang pertama ada uji normalitas, di mana uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran
data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak. Salah satu uji normalitas yaitu one sample Kolmogorov-Smirnov. Ketentuan yang harus dipenuhi jika melakukan uji one sample Kolmogorov-Smirnov yaitu yang pertama, apabila signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Lalu yang kedua, apabila data signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka data yang digunakan tidak memiliki distribusi yang normal. Lanjut, yang kedua adalah uji keberagaman. Yang ketiga ada uji homogenitas, di mana uji homogenitas yang digunakan di sini adalah uji Leuven. Uji ini digunakan untuk menguji kesamaan varian dari beberapa populasi. Uji Leuven ini menggunakan analisis varian satu arah dengan hipotesis yang digunakan yaitu uji yang digunakan adalah sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat sama dengan sampai sigma k kuadrat. Lalu H1-nya sendiri itu setidaknya ada satu pasang yang tidak memiliki kesamaan varian. Lanjut, yang terakhir adalah langkah-langkah penelitian uji Duncan. Next. Kemudian di sini ada bab 4, yaitu analisis dan pembahasan. Yang pertama, 4.1 data penelitian. Data penelitian ini merupakan data jumlah konsumsi protein kasar pada setiap domba berdasarkan perlakuan. Jika kita lihat di sini ada perlakuan P0, P1, dan P2. Dengan P0 60% jerami padi ditambah konsentrat 40%, P1 30% jerami padi ditambah 30% jerami padi fermentasi ditambah 40% konsentrat, dan P2 itu 60% jerami padi fermentasi ditambah 40% konsentrat. Dengan domba di sini ada 1, 2, 3. Kemudian 4.2 tabel rancangan bujur sangkar Latin. Dengan data yang sudah diacak, diperoleh data konsumsi protein kasar sebagai berikut. Nah, ini dilakukan dengan metode acak baris dan kolom. Jika diperhatikan dari tabel sebelumnya, susunan untuk P0, P1, P2-nya ini ada perubahan dengan sesudah diacak. Yang pertama itu uji keragaman dalam populasi konsumsi protein kasar. Untuk Hanoli sendiri itu TK, T1 sama dengan T2, dan seterusnya sama dengan TR sama dengan 0, atau dengan kata lain, perlakuan pakan tidak berpengaruh terhadap tingkat konsumsi protein kasar pada domba. Untuk K1 adalah minimal ada 1 TK tidak sama dengan 0. Artinya ada satu perlakuan pakan yang berpengaruh terhadap tingkat konsumsi protein kasar pada domba. Dengan daerah kritis p-value lebih kecil dari alfa yang dipakai di sini 5%. Untuk mengujinya kita langsung menggunakan SPSS. Nah, di sini pertama kita inputkan datanya ke dalam SPSS seperti yang sudah kita lihat, ada domba, periode, dan juga perlakuan. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama kita untuk menguji ANAVA kita uji dengan cara analyze, kemudian general linear model, masukkan variabel respon ini ke dalam depend variables, kemudian memasukkan domba ke dalam fixed factor, periode, dan juga perlakuan. Nah, setelah itu kita klik model, kita klik build terms, kita masukkan variabel domba, periode, perlakuan ke model. Seperti ini. Selanjutnya klik continue, lalu oke. Nah, di sini sudah bisa kita lihat untuk tabel ANAVA, pengaruh dari variabel tadi, domba, periode, perlakuan terhadap yang tadi ditanyakan, yaitu konsumsi protein kasar pada domba. Yang kita perhatikan di sini adalah tabel ANAVA untuk yang perlakuan. Kita lihat bahwa
nilai sig atau p-value-nya itu sebesar 0,025. Nah, di sini maka berdasarkan hasil 0,25 itu pengujian menghasilkan keputusan untuk menolak H0, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada keragaman perlakuan pakan terhadap konsumsi protein kasar pada domba. Nah, selanjutnya di sini setelah kita menguji ANAVA perlakuan terhadap yang tadi itu, yaitu konsumsi protein kasar, kita menguji asumsi. Jadi ada beberapa asumsi-asumsi yang harus dipenuhi sebelum kita memutuskan apakah kita dapat menganalisis dengan RBSL atau buju sangka Latin. Karena jika asumsi-asumsi tadi itu belum terpenuhi, maka keakuratan dari hasil analisis kita itu belum dapat diterima. Asumsi-asumsi agar pengujian menjadi sahih adalah galat percobaan menyebar normal atau memenuhi asumsi normalitas residual, serta galat percobaan mempunyai galat yang homogen, atau dengan kata lain memenuhi asumsi homogenitas residual. Nah, yang selanjutnya di sini yang pertama adalah uji normalitas. Dengan H0 adalah residual berdistribusi normal, H alternatifnya itu residual tidak berdistribusi normal. Untuk langkah-langkahnya bisa kita kembali ke SPSS seperti ini. Untuk menguji apakah galatnya tadi itu berdistribusi normal, kita lakukan analyze, kemudian non-parametric test, legasi dialog, on sample KS, kemudian kita masukkan variabel residual ini ke tes variabel list. Kita pastikan juga tes distribution-nya ini sudah terchecklist di bagian normal. Kemudian oke. Nah, di sini kita bisa lihat asymmetric to tail-nya itu sebesar 0,113. Untuk melihat hasil keputusannya, maka kita kembali lagi ke sini. Berdasarkan tabel 0,113 tadi, tabel Kolmogorov-Smirnov, kita melihat bahwa ini lebih besar daripada 0,05, yaitu alfanya, maka pengujian menghasilkan keputusan untuk menerima H0 yang menyimpulkan bahwa residual berdistribusi normal. Jika diasumsikan bahwa residual itu berdistribusi normal, maka otomatis nilainya juga akan berdistribusi normal sesuai dengan persamaan RBSL yang tadi. Nah, setelah kita melakukan uji normalitas, yang selanjutnya dilakukan itu adalah uji homogenitas variansi. Dengan H0 adalah variansi residual heterogen. Dengan daerah kritis adalah p-value lebih kecil dari alfa, di mana alfa sebesar 5%. Untuk langkah-langkahnya, kita buka lagi kembali SPSS. Kita klik analyze, compare means. Kita masukkan one way ANOVA. Kita pindahkan pas. Kemudian kita masukkan di bagian vektor ini, yaitu perlakuannya, karena itu yang mau kita uji. Kemudian kita klik option. Nah, di sini ada beberapa pilihan yang ingin kita ambil. Kita cukup menceklis yang bagian homogeneity of variance state. Lalu kita oke, continue, lalu oke. Nah, di sini kita bisa lihat hasil outputnya untuk test of homogeneity of variance itu sebesar 1. Maka apa yang menjadi kesimpulan kita? Kita bisa kembali ke sini. Nah, ini sebesar 1. Nah, berdasarkan tabel yang tadi, itu kan diperoleh p-value sebesar 1, sehingga pengujian menghasilkan keputusan untuk menerima H0 yang menyimpulkan bahwa asumsi homogenitas varians sudah terpenuhi, bahkan sangat signifikan, karena di sini nilai p-value-nya itu bahkan sudah 1 genap. Oke, selanjutnya di sini ada uji homogenitas variansi konsumsi protein kasar. Nah, apa bedanya uji varians konsumsi protein kasar dengan yang sebelumnya? Untuk yang sebelumnya itu kita menguji residualnya, apakah variansnya itu homogenitas variansnya itu terpenuhi. Nah, untuk yang ini kita menguji variabel pengamatannya, yaitu langsung nilai Y-nya tadi. Untuk H0 itu varians konsumsi protein kasar homogen atau YIJ sama dengan 0,
Untuk H1 varian konsumsi protein kasar heterogen atau YIJ tidak sama dengan 0. Untuk langkah-langkahnya kita klik analyze, compare mean, one way ANOVA. Di sini kita keluarkan residualnya, kita masukkan yang respon. Nah, ini tetap ada perlakuan di sini untuk faktornya. Kita pastikan optionnya juga sudah terchecklist homogeneity of variant test-nya, continue, lalu oke. Nah, kita lihat di sini bahwa nilai p-value-nya itu sebesar 0,485. Apa sih kira-kira keputusannya? Nah, ini. Berdasarkan tabel test of homogeneity of variance, kita memperoleh p-value sebesar 0,485. Nilai tersebut lebih besar dari alfa sebesar 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa varian konsumsi protein kasar itu varian konsumsi protein kasar itu adalah homogen. Nah, selanjutnya itu adalah uji Duncan di dalam GLM. Di dalam tabel Duncan, kita lihat ini outputnya, tapi sebelum itu kita kerjakan dulu dari SPSS. Kita buka SPSS seperti ini. Kita klik Analyze, kemudian General Linear Model, Univariate. Kita pastikan di bagian ini ada post hoc bla bla bla, kita klik. Nah, kita lihat di sini, kita pindahkan bagian perlakuan ini ke dalam post hoc test 4 ini. Nah, dan kita pastikan untuk Duncan-nya ini, bagian Duncan, itu kita checklist seperti ini, kemudian kita klik continue, lalu oke. Nah, di sini udah kita lihat bahwa ada tabel Duncan untuk si perlakuan tadi. Untuk menginterpretasikannya ini, kita kembali ke PPT. Nah, ini. Nah, di dalam tabel Duncan tadi, uji Duncan tadi dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan pada perlakuan P0 terhadap perlakuan P1. Yang kedua, tidak terdapat perbedaan pada perlakuan P1 dan P2. Dari mana kita bisa menyimpulkan hal ini? Karena kita lihat dari subsetnya. Nah, kita lihat ada 2 subset di sini. Yang pertama, subset yang pertama itu diisi oleh perlakuan yang P0 ini. Untuk subset yang kedua itu P1 dan P2. Nah, kita lihat bahwa apabila dalam subset yang sama itu terdapat 2 perlakuan, maka dikatakan tidak terdapat perbedaan. Begitu juga sebaliknya, apabila terletak di subset yang berbeda, maka perlakuan itu kita katakan terdapat perbedaan. Jadi itu dasarnya kita mengambil keputusan atau kesimpulan seperti ini. Yang terakhir, kesimpulan dan saran. Dari kesimpulan ini terdapat 4 poin. Yang pertama, penelitian ini sudah sesuai dengan uji rancangan bujur sangkar Latin. Yang kedua, asumsi sudah terpenuhi. Dan yang ketiga, berdasarkan hasil uji RWSL untuk konsumsi satu perlakuan. Hal ini dapat dilihat pada kesimpulan analisis seragam ANOVA, rancangan bujur sangkar Latin tadi. Kemudian berdasarkan hasil uji post hoc-nya, kita dapat mengetahui bahwa perbedaan tersebut terjadi pada perlakuan PO, di mana perlakuan PO berada pada subset yang berbeda dengan P1, P2. Sedangkan P1 dan P2 berada pada subset yang sama. Dan yang terakhir, saran, sebaiknya penelitian ini dilakukan lebih lanjut dalam kurun waktu yang cukup lama untuk melihat pengaruh perlakuan terhadap konsumsi protein domba. Selain itu, untuk kedepannya juga subjek domba dan perlakuan bisa diperbanyak lagi, mengingat batas RSBL adalah 8/8, sehingga diperoleh putusan yang lebih akurat. Kemudian diperlukan penelitian lebih lanjut terkait konsumsi jerami padi yang difermentasi bakteri selulolitik dari cairan rumen terhadap ruminansia lain sehubungan dengan kebutuhan nutrisi yang berbeda pada setiap spesies ternak dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.